Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mencoba memulai kajian kita seputar tilawatil Quran. Hari ini insyaallah kita akan masuk kepada materi tentang itmamul harakat atau penyempurnaan harakat. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Judulnya tentang harakat. Baik. Kita tahu bahwa Al-Quran yang kita baca saat ini itu pada awalnya tidak memiliki tanda baca sama sekali. Ya, jangankan tanda baca harokat yang seperti kita kenal, bahkan titik saja itu tidak ada. Ya, jadi kalau kita misalkan mendapatkan satu huruf, ya, satu kalimat misalkan atau satu kata, kira-kira kita akan baca apa ini, Pak? Huruf pertama ini apa? Bisa iya, bisa ba, bisa tak, bisa juga tak, kan gitu. Atau cuma satu, bisa juga nun, gitu. Ya. Lalu kemudian nanti sinnya juga bisa sin, bisa jadi shin. Ya, ini juga sama seperti ini. Kemungkinannya banyak sekali. Dulu ketika awal Al-Quran turun, ya, umat Islam saat itu di masa Rasulullah SAW, mereka tidak memerlukan tanda-tanda baca ini, tapi mereka sudah bisa baca. Kenapa? Karena ini adalah bahasa mereka. Ya, saya sering menganalogikan sama seperti kita orang Indonesia ketika menggunakan huruf seperti ini. Kita bisa membedakan apakah ini dibaca e atau e, kan begitu. Ya, kalau saya tambahkan misalkan seperti ini, apa kita bacanya? Ya, ember, tidak akan tertukar, kita baca ember, kan begitu. Ya, karena apa? Karena kita tahu ini bahasa kita. Di tulisan yang sama nanti kita akan menemukan misalkan apa kita baca ini? Ya, menu. Di sini kita berubah otomatis jadi e. Tidak baca menu, kan begitu. Padahal hurufnya sama. Huruf yang sama, kita bisa membedakan mana dia dibaca e, mana dia dibaca e. Kenapa? Karena ini bahasa kita. Gitu. Nah, dulu ya, masyarakat Muslim di masa-masa awal Islam, mereka mudah sekali membaca Al-Quran tanpa ada tanda baca. Ya, kosong. Kalau kita kan suka bilang Arab gundul. Ini lebih botak dari gundul nih, Pak. Ya. Jadi kita sulit membacanya. Nah, lalu ketika Islam mulai berkembang, Islam ini masuk ke negara-negara yang tidak berbahasa Arab, ya. Orang-orang mulai kesulitan. Kira-kira ini bacanya apa? Ya. Sampai kemudian menimbulkan masalah, ada yang salah dalam membaca. Ya, maka nanti dalam perjalanan sejarahnya, ya, di kemudian hari, para ulama-ulama ketika itu memberikan satu kemudahan. Ya, mulailah ditemukan titik, ya. Dan perjalanannya tidak seperti yang sekarang, Pak. Itu panjang sekali kalau saya ceritakan. Sampai kemudian nanti ada lagi namanya harokat. Nah, ini saja yang kita ingin coba bahas. Ya. Misalkan ini huruf ya, ini huruf ta, ini ghain, ini fa, ini nun. Ya. Dengan adanya titik seperti ini, sebenarnya ini sudah sangat membantu bagi mereka yang juga pernah belajar bahasa Arab. Tapi bagi yang tidak pernah belajar bahasa Arab, ini masih sangat sulit nih. Ya, masih botak nih, masih gundul. Ya. Maka diberikan lagi satu kemudahan oleh para ulama kita, ya, dan itu juga bertahap, apa yang kita kenal dengan harokat. Nah, harokat itu tanda baca. Kalau sudah ada tandanya seperti ini, kita lebih mudah nih, Pak. Yastaghfiruna, kan begitu. Nah, kalau begini sudah gondrong nih. Ya, kalau tadi kan botak. Terkadang ketika sudah banyak yang gondrong saja kita nggak benar bacanya, apalagi yang gundulnya.
kan begitu. Maka kita perlu sekali untuk belajar. Baik, hari ini saya akan coba membagikan, saya akan coba kita belajar bersama hal-hal yang berkaitan dengan tanda baca ini, Pak. Ya, harokat ini. Ya, dulu kalau kita lihat sejarahnya, yang di atas ini tidak begitu. Ya, yang di atas itu tandanya alif di atas. Yang di bawah ini kasroh, pakai huruf sin. Ya, yang begini nih dhammah itu dulunya huruf waw, gitu. Awalnya. Ya. Lama kelamaan berubah, alif ini yang fathah dimiringkan posisinya dari berdiri jadi ke samping. Ya, dari berdiri jadi samping. Ya, kasroh yang tadinya huruf sin ditulis seperti ini, palanya dihilangkan jadi sama seperti fathah tapi adanya di bawah. Ya. Waw, dhammah yang tadinya seperti huruf waw kemudian dirubah posisinya